Halo, kali ini kita akan membahas 5 tipe anggota keluarga yang sebaiknya Anda jauhi setelah usia 70 demi menjaga kedamaian, kesehatan mental, dan energi Anda. Ini bukan soal dendam, melainkan tentang memilih siapa yang layak berada di lingkar terdekat Anda. Dengan mengenali tanda-tandanya dan menetapkan batasan yang tepat, Anda bisa tetap menjaga hubungan sekaligus melindungi diri. Mari kita mulai. 1. Kerabat yang selalu menuntut. Salah satu jenis kerabat yang sebaiknya dihindari di masa-masa akhir kehidupan adalah mereka yang terus-menerus menuntut waktu, energi, dan sumber daya tanpa mempertimbangkan kebutuhan Anda. Orang seperti ini cenderung egois, meminta bantuan atau dukungan, tetapi jarang memberikan hal yang sama sebagai balasan. Mereka bahkan dapat membuat Anda merasa bersalah jika menolak, meskipun Anda sebenarnya ingin berkata tidak. Mengenali pola ini sangat penting, karena kesejahteraan fisik dan mental Anda tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan orang lain. Seiring bertambahnya usia, kemampuan menangani stres menurun, dan hubungan yang menguras energi bisa berdampak buruk pada kesehatan. Kerabat semacam ini sering membuat Anda merasa seolah-olah memiliki kewajiban untuk selalu memenuhi kebutuhan mereka. Entah itu mengantar mereka, mendengarkan keluhan tak berujung, atau membantu secara finansial. Anda berhak menetapkan batasan, bahkan dengan keluarga. Menolak permintaan yang berlebihan bukanlah tindakan egois, melainkan langkah penting untuk menjaga ketenangan pikiran. Perawatan diri bukan hanya soal istirahat, tapi juga melindungi diri dari pemanfaatan. Dengan sikap tegas dan batasan yang jelas, Anda dapat melindungi energi dan kesehatan emosional Anda dari terkuras oleh tuntutan yang tidak wajar. 2. Kerabat yang negatif dan pesimistis. Kerabat lain yang perlu diwaspadai adalah mereka yang selalu melihat segala sesuatu dari sisi gelap. Individu seperti ini cenderung fokus pada hal-hal negatif, terus-menerus mengeluh tentang kesehatan, situasi dunia, atau keuangan, dan seringkali menyeret suasana hati orang di sekitarnya ikut turun. Meskipun wajar untuk berbagi tantangan hidup, kenegatifan yang terus-menerus dapat menguras energi, memicu stres, dan menimbulkan rasa tidak berdaya. Seiring bertambahnya usia, menjaga pola pikir positif menjadi sangat penting bagi kesehatan mental dan fisik. Menghabiskan waktu dengan kerabat yang pesimis dapat membuat Anda merasa terkuras secara emosional, lebih cemas, dan bahkan memengaruhi pandangan hidup Anda sendiri. Untuk melindungi kesejahteraan emosional, penting menjaga jarak dari energi negatif semacam ini. Alih-alih larut dalam keluhan mereka, Anda dapat mengarahkan percakapan ke topik yang lebih positif atau membatasi waktu berinteraksi. Anda tidak harus terlibat dalam setiap dialog negatif. Menghindarinya dapat memberikan perbedaan besar pada perasaan Anda setelahnya. Ingat, ketenangan pikiran adalah prioritas, dan lingkungan emosional yang sehat akan membantu Anda tetap bersemangat dan fokus pada hal-hal yang membangun. 3. Kerabat yang membuat Anda merasa bersalah. Kerabat yang kerap membuat Anda merasa bersalah karena tidak memenuhi harapan mereka termasuk tipe yang sebaiknya dihindari, terutama setelah usia 70. Mereka sering menggunakan manipulasi halus, seperti komentar pasif-agresif atau berpura-pura menjadi korban, untuk menimbulkan rasa tidak enak hati. Seiring bertambahnya usia, waktu dan energi menjadi sumber daya yang berharga, dan Anda tidak perlu mengorbankan kesejahteraan demi memenuhi tuntutan yang tidak masuk akal. Penting untuk mengenali saat rasa bersalah sedang digunakan sebagai alat manipulasi. Tetapkan batasan yang sehat dan jangan ragu untuk menjaga jarak bila perlu. Respons yang tegas namun tetap sopan adalah kuncinya. Hargai hubungan tersebut, tetapi ingatkan bahwa Anda memiliki tanggung jawab dan batasan lain. Kejujuran lebih baik daripada terus-menerus menyerah pada tekanan emosional yang dapat mengorbankan kesehatan mental dan fisik Anda. Anda berhak memprioritaskan diri sendiri dan kesejahteraan Anda.
Jika ada kerabat yang terus-menerus mencoba membuat Anda merasa bersalah, mungkin sudah saatnya mengevaluasi ulang hubungan tersebut. Waktu Anda berharga, dan Anda layak mendapatkannya untuk dihabiskan dengan cara yang membahagiakan dan menenangkan hati. 4. Kerabat yang tidak menghormati ruang Anda. Seiring bertambahnya usia, memiliki ruang yang damai dan pribadi menjadi semakin penting. Salah satu tipe kerabat yang sebaiknya dihindari adalah mereka yang tidak menghormati batasan ini. Entah itu datang tanpa pemberitahuan, tinggal terlalu lama ketika Anda membutuhkan waktu sendiri, atau ikut campur dalam urusan pribadi Anda. Perilaku seperti ini dapat menguras energi dan mengganggu ketenangan pikiran. Anda berhak memiliki ruang sendiri, dan penting untuk menetapkan batasan dengan siapapun yang melangkah terlalu jauh. Dalam situasi seperti ini, ketegasan adalah kunci. Dengan sopan namun tegas, jelaskan bahwa Anda membutuhkan waktu dan ruang pribadi demi kesejahteraan Anda. Nyatakan secara jelas apa yang Anda butuhkan dan apa yang bersedia Anda bagikan. Batasan adalah bagian sehat dari setiap hubungan dan sangat penting untuk menegakkannya, terutama di usia lanjut. Jika seseorang berulang kali mengabaikan keinginan Anda, wajar untuk mengurangi frekuensi interaksi atau mengambil langkah yang lebih tegas demi melindungi privasi Anda. Anda telah mendapatkan hak untuk menikmati rumah dan kesendirian Anda, dan itu patut dijaga sepenuhnya. 5. Kerabat yang mencoba mengendalikan hidup Anda. Seiring bertambahnya usia, Anda mungkin menemukan bahwa beberapa kerabat merasa perlu mengambil kendali dalam hidup Anda. Seringkali berpikir mereka tahu apa yang terbaik untuk Anda. Ini sangat umum dengan anak-anak atau kerabat dekat yang mungkin khawatir tentang kesehatan atau pilihan gaya hidup Anda. Meskipun niat mereka mungkin berasal dari tempat kepedulian, penting untuk mengenali ketika campur tangan mereka menjadi terlalu berlebihan dan merugikan rasa kemandirian Anda. Misalnya, menantu perempuan Anda Sandre mungkin mulai mendikte seberapa sering Anda harus berjalan kaki atau apa yang harus Anda makan. Dia mungkin menyarankan Anda hanya pergi ke dokter tertentu atau menolak untuk membiarkan Anda membuat keputusan sendiri tentang kesehatan atau aktivitas Anda. Meskipun campur tangan semacam ini bisa datang dari tempat cinta, sangat penting untuk mengingatkan mereka bahwa Anda mampu membuat pilihan Anda sendiri. Sangat penting untuk menegaskan kemandirian Anda selagi Anda bisa. Dengarkan nasihat, tetapi Anda harus selalu membuat keputusan yang terasa tepat untuk Anda. Beritahu mereka dengan ramah tetapi tegas, "Saya menghargai kepedulian Anda, tetapi saya mempercayai penilaian saya dan ingin membuat pilihan saya sendiri." Ini membantu menjaga martabat Anda dan memastikan Anda tetap mengendalikan hidup Anda. Juga penting untuk menetapkan batasan seputar pemberian nasihat. Anda dapat mengakui saran mereka tanpa merasa berkewajiban untuk mengikutinya. Ini tidak hanya akan membantu melindungi otonomi Anda, tetapi juga mengurangi stres berurusan dengan kerabat yang bermaksud baik yang mungkin secara tidak sengaja menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Kesimpulannya, menjaga kedamaian dan kesehatan mental di usia 70 ke atas berarti berani menetapkan batas, bahkan terhadap keluarga sendiri. Tidak semua hubungan membawa ketenangan. Beberapa justru menguras energi dan merusak kebahagiaan. Lepaskan yang toksik, dekatkan yang mendukung, dan izinkan diri Anda menikmati hidup tanpa beban yang tidak perlu. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa hidup damai di usia senja.